Nah, takut patah. Nah kan bisa mekar sampai ke sini. Ini sudah biarin, nanti perkembangannya dia makin mekar begini ke samping. Jadi tanpa tali. Ini caranya pelepah mekar. Sekaligus sayat bagaimana bongla kita cepat kerdil, terus pelepahnya. Oke saudara-saudaraku, sampai berjumpa lagi dengan saya di Bongla Nusantara Channel. Kali ini saya ingin mereview salah satu bonsai kelapa saya yang mini ya, yang kerdil banget. Nah, cuma segini ya, ini pohonnya ya, batangnya sudah nampak. Dan ini kecil-kecil begini sudah berumur 1 tahunan. Nah ini sama kayak yang lain 1 tahunan. Kenapa ini kok bisa kerdil begini? Salah satu jenisnya adalah, awalnya adalah kenapa kok bisa kerdil? Memang jenis kelapanya yang memang minion ya, minion. Kemudian setelah itu ketika tumbuh baru tunasnya ketika tumbuh itu kira-kira bisa sayat, itu langsung disayat, sayat tipis-tipis atau ada yang bilang sayat mawar. Itu ada yang di konten saya sebelumnya. Jadi dari tumbuh tunas kemudian sudah tampak tunasnya itu berupa daun, itu langsung disayat tipis-tipis atau sayat mawar. Ada yang mengistilahkan sayat mawar. Terus demikian jadilah dia kerdil pertumbuhannya. Kalau tidak disayat sejak tunas tumbuh, dibiarkan, maka walaupun dari bahan kelapa minion akan menjulur tinggi juga, daunnya akan besar, tidak akan jadi kerdil, sehingga karakter bongsainya itu tidak nampak. Jadi memang dari awal jenis kelapanya itu minion kecil juga, setelah itu baru tunas langsung disayat tipis-tipis atau disayat mawar, terus selanjutnya seperti itu. Ini saya tidak begitu konsisten menyayatnya. Ini kayak ini sudah terlambat, ini karena nggak disayat akhirnya menjulur tinggi. Jadi disayat sayanya tipis begini. Nah ini ya. Jadi di lapisan daunnya ini, apa ini namanya, pelepahnya itu disayat. Nah ini ya caranya. Saya pakai pisau bedah ya. Sederhana sekali. Soalnya saya suka begini. Nah ini. Nah, kenapa kok ini kok menjulur ke atas? Karena dihalangi oleh lapisan pelepah. Nah ini harus dibuang sehingga selain nanti tumbuhnya kerdil juga ini mekar. Nah ini sampai ke bawah. Jadi mekarnya pelepah ini juga teknik untuk biar agar kelapa ini mekar ke samping. Pelepahnya itu nyayatnya sampai ke bawah, sampai ke pangkal. Ini sampai ke sini, jangan di sini. Kalau di sini nanti tetap akan mekarnya sedikit. Tapi kalau sampai bawah, maka akan mekar ke samping, ke bawah, tanpa tali. Ini juga teknik agar pelepah kelapa bisa mekar tanpa tali bantuan. Nah ini. Samping ini juga ya. Ini mana yang jatuhnya? Samping ini juga. Pinggirannya ini sampai ke bawah ya, sampai ke sini. Biar mekar. Caranya biar mekar sampai ke batas batang bawah. Batas apa ini? Batas pelepah. Semakin ke bawah semakin mekarnya semakin lebar. Itu prinsipnya. Semakin ke bawah disayat, pelepahnya disayat, semakin luas ini, maka semakin pelepahnya nanti semakin mekar. Itu prinsipnya sahabat. Ini ya. Kalau ingin ke bawah banget ditarik, tapi hati-hati awas patah. Nah ini baru
Makanya cari pisau sayat yang bedah, karena bisa masuk ke rongga-rongga yang sulit, yang tipis, yang kecil ya lubangnya. Nah ini, jadi ini caranya ingin mekar. Nah ini, waduh, ya ini ya. Semakin kita menyayat lebar ke bawah, ini ya ke bawah, pelepahnya semakin dia mekar dengan sendirinya. Nah ke bawah sampai. Oke. Ini sebetulnya sudah lambat, berhari-hari. Ini lalu dibantu begini, sahabat. Nah kan, nanti kapan-kapan selanjutnya ditinggal dia mekar sendiri, tapi sambil bantu begini. Awal kali aja. Nah ini nanti dengan sendirinya mekar karena di sini sudah tidak ada yang mengikat. Di pangkal pelepahnya sudah disayat sampai ke sini patahannya, apa ya, memotong sayatannya itu nanti tidak ada lagi yang mengikat. Pelepah ini akan apa begini, landai begini ya, akan jatuh ke samping, mekar begini. Ya pahami sendiri lah, kira-kira sendiri ya. Jadi ini kiranya makin tidak ada yang mengikat ke pelepah yang lebih dalam, maka ini semakin mekar dengan sendirinya. Jadi tidak usah dipakai tali, pakai bantuan tali tidak usah. Nah, saya tidak suka begitu mekar, biasa saja ya. Semakin dalam di batangnya yang dibuang pelepahnya, sayatannya, maka makin mekar. Nah ini, nah kan. Nah ini biarin sudah, nanti tambah mekar begini. Seperti halnya yang saya. Nah kayak gini. Ada contohnya di mana? Saya memang tidak suka terlalu mekar. Semakin ini dikurangi di dasar tumbuhnya pelepah ini, semakin disayat di sini sampai dasar sini, semakin mekar dia. Sudah, ini nggak butuh ditaliin, nanti tambah mekar tumbuhnya. Nah, ini dulu. Ini kenapa kok ini sudah disayat, tapi kenapa kok tidak mekar? Karena ini masih mengikat. Ini. Saya tidak nyayat sampai ke bawah, ke tempat, ke dasar pelepahnya, karena saya tidak suka terlalu mekar. Kalau ingin terlalu mekar ya ini ditambah lagi sayatannya. Nah posisi pelepahnya ini. Nah, ini ditambahin lagi, pelepahnya tambah dikurangi sayatannya. Nah ini ya, lihat ya sahabat. Nah tambah ke bawah. Nah dasarnya pelepah. Nah tambah menyempit, sayatannya tambah menyempit mengarah ke dalam pelepah. Nah ini ya. Akhirnya tidak ada yang mengikat ketika dia mau mekar. Nah ini belahnya juga. Jadi samping-sampingnya harus sama. Nah ini akhirnya dia tambah mudah untuk mekar karena tidak ada yang mengikat. Nah seperti ini ya. Cuma saya tidak suka terlalu mekar. Tambah di dalamnya, tambah di ini ya, dalam pelepahnya ini kan tebal. Ini ini ya yang di pisau ini. Ini apalagi digini kan. Nah dikurangi ketebalan pelepahnya yang dalam. Nah maka dia nanti makin ke bawah. Nah ini makin mekar. Terus dibantu begini. Jadi bagian dalam pangkal pelepah kalau ingin lebar, kalau ingin tambah mekar maka dikurangi juga, sehingga tidak ada ikatan untuk mekarnya pelepah. Nah ini pelan-pelan ya, sambil pegang dua, dipicit ini. Nah takut patah. Nah kan bisa mekar sampai ke sini. Ini sudah biarin, nanti perkembangannya dia makin mekar begini ke samping. Jadi tanpa tali. Ini caranya pelepah mekar. Sekaligus sayat bagaimana bongla kita cepat kerdil, terus pelepahnya mekar, daunnya mekar. Nah ini sayat terus. Nah ini yang disebut sayat mawar. Kalau ingin kerdil dilakukan sejak tumbuh. Ini ya. Ini yang paling mudah, jangan sampai terlalu bawah, takutnya patah. Jadi kalau terlalu membedah begini, ini kan masih muda. Ini jangan terlalu ke sini, jangan terlalu sampai ke bawah nyayatnya. Nanti ini gampang patah. Sementara aja cuma digores gini saja, enggak apa-apa. Nah ini ya, digores. Adanya.
Nah, tunggu tua. Sisi sini. Ini jangan sampai ke bawah, ini tarik aja. Jangan sampai ke bawah tapi kira-kira takut patah. Nah, ini nanti langsung mekar. Ini nanti biasanya kalau makin tua ini masih ada di sini pelepahnya yang mengikat sehingga butuh sayatan lagi. Ini sudah mekar ya. Oke, sambil bantu dipicit ya, jangan langsung di gini kan, tapi dipicit tengah-tengah. Nah, daunnya juga. Ini yang baru jangan sampai ditekuk karena ini baru, ini masih muda. Ini masih muda, jangan ditekuk di bawah nanti patahin. Nah, ini yang rawan patah. Kalau mau ditekuk agar pelepahnya mekar ya yang di atas. Nah, kalau bisa jangan. Nah, gini. Nah, ini akhirnya menekuk bagian atas saja. Kalau bagian bawah di sini nanti patah, pegang yang bawah. Nah, ya. Dikit-dikit. Jangan sampai terlalu mekar ke bawah karena ini nanti kalau pisah tidak ada yang mengikat. Maka ini gampang patah yang tunas yang baru karena ini masih muda putih. Itu sahabat-sahabatku ya. Biar kerdil sejak dini, maka disayat sejak dini. Caranya sayat biasa. Sayat mawar, ada yang nyebut sayat mawar, ada yang nyebut sayat tipis-tipis ya. Lepahnya sekaligus bagaimana ingin mekar tadi ya, karena ini saya sibuk di luar ya, makanya saya yang banyak juga media saya 2 media ya, air dan tanah karena saya sering keluar. Nah, kenapa saya kasih lumut seperti halnya kemarin saya merangsang tumbuhnya akar. Ini program akar agar tumbuh, ini sudah tumbuh. Nah kan, nah itu sahabatku, ini dulu nggak ada, tak kasih lumut di sini, akhirnya tumbuh. Nah, ini yang tembus ke sini. Ini ada lubang di batu, ini ada lubang di tengah. Jadi harapan saya tumbuh ke dalam batu, tembus sana. Tak kasih lumut. Nah, jadi sering saya singgung bahwasanya ingin merangsang akar, akar bisa besar dan cepat tumbuh adalah kasih lumut sekitar batangnya. Ini sudah gagah. Ini juga tumbuh besar. Jadi ini bongla saya mini, apa istilahnya itu saya nggak begitu tahu ya, pokoknya saya ngerawat bongla aja gitu, istilah-istilah nggak begitu kenal sahabat ya. Sudah mekar jelas. Oke sahabat, jelas ya. Seni ya, ini jenis kelapa hijau. Oke. Nah, termasuk ini. Nah, ini kan akarnya juga gagah. Kebanyakan kelapa saya itu gagah karena saya program dengan lumut. Jadi pohonnya kerdil tapi akarnya gagah. Nah, ini baru tumbuh. Tapi ini tadi sama juga kalau dikasih kain tapi harus basah terus. Cuma lebih cepat lumut. Ini kekurangan lumut saya. Ini kalau ditaruh lumut sini ini akan ke bawah, cepat tumbuh. Kekurangan lumut ya. Kasihnya gini caranya. Tak ambil lumut yang sudah kepakai. Nah, ini caranya. Ini kan masih kurang panjang, maka ingin cepat ditutupi lumut. Nah, oh gini caranya, begini sobat. Nah, ditekan, nanti disiram, sambil disiram lumutnya agak basah. Nah kan, beres kan? Dikasih lagi. Ini kan ya, ini kan kelihatan sih nggak ada lumut di sini. Biar ngejar lumut maka ya taruh gini sambil tekan biar menyatu ya. Pokoknya nyentuh lumut gini sudah nanti maka cepat tumbuh. Ini kan ya, diseimbangkan. Karena kalau nyiram jangan disemprot, nanti lumutnya loncat-loncat nanti. Nah, ini kan yang baru ada lumutnya, sudah menyatu, tinggal semprot pakai semprotan biasa itu.
Kalau mau nyemprot kasih lumut pakai ini, semprotan yang biasa untuk mandiin burung. Nah, sambil ditekan biar nyatu. Ini yang halus. Disatukan dengan ditekan ketika basah. Sehingga menyatu. Nah, demikian sahabat. Ini juga umur setahun. Sama kayak tadi. Ini ya batangnya sudah ada, batangnya sudah nampak ya. Ini juga perlu disayat. Ini sayatannya kurang mekar. Ini mekar dah ya. Hati-hati juga. Nah, ini sayatnya kurang. Terus pisaunya jangan sampai karatan ya. Pisaunya jangan sampai karatan karena di situ takut ada racun. Karena bonsai kelapa ini termasuk salah satu jenis yang gampang busuk. Ingin nggak karat kalau sudah dipakai jangan sampai kena air. Kalau sudah kena air, nanti kalau mau pakai, cara bersihin pakai tisu nggak apa-apa, atau ditusukkan ke tanah, ditusukkan ke tanah, nanti bersih karatannya. Ini sayat ringan. Karena ini saya istiqomah konsisten nyayat ini, makanya kerdil. Tarik saja ya, kalau mudah gampang tarik begini, hidupnya tarik. Nah, sudah ke dasarnya. Semua sisi ya. Ini pisau bedah ada di apotik sahabat. Pisau bedah ada di apotik. Ini ada yang dikasih alat ya, caranya pakai bambu itu ya, bambu atau kayu ditempelkan gini. Nah, ini ditaliin pakai benang terus dikasih lem Alteco. Nanti ada pegangannya. Tapi saya malah biasa langsung pakai ini, nggak ribet ya. Langsung pakai ininya. Pegangannya langsung tangan. Naruhnya juga gampang, langsung ke tempatnya semula. Ini pisau bedah ya, ada di apotik. Kalau apotik kecil ada yang tidak ada, biasanya apotik kota, kecamatan. Beli pisau bedah ukurannya banyak. Ini ukuran berapa ini? Ukuran 12 kayaknya seingat saya. Ukuran gitu. Jadi yang paling kecil ada, yang besar ada seperti ini. Ukuran 10 apa 12 lupa saya ini. Ukuran yang kayak sini nih ya. Oke sobat, itu review bongla saya kerdil yang kerdil ini, sambil sekalian belajar teknik sayat yang belum paham. Sahabat-sahabat yang pemula, ini pengalaman saya ya. Mungkin ada yang lebih pengalaman, tegur sapanya silakan. Karena saya termasuk pemula, biar nyatu ya ditekan ya, lumutnya ditekan. Mantap. Oke, demikian sahabat, semoga bermanfaat. Tegur sapanya, salah kurangnya mohon maaf. Karena ini pengalaman saya pribadi. Kalau ada ilmu baru silakan berbagi. Kita sejalur, semangat. Salam selalu, persaudaraan, keakraban. Semoga yang lainnya semuanya selalu semangat, sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bongla Nusantara channel kali ini. Terima kasih.